jika Tuhan itu ada di mana? Nyari Tuhan itu kemana? Apa iya Tuhan ada di mana-mana? Jadi Tuhannya deisme ini transenden ya, ada di luar semesta, keberadaannya cuma bisa dinalar, tapi tidak ada tuh apa ya, Tuhan bicara ngasih wahyu tuh nggak ada. Jadi habis nyiptain semesta ya pensiun. Terus imanen gitu, transenden dalam arti melampaui yang semesta, tidak terbatas ruang dan waktu dan materi, berada dalam jangkauan manusia dan sekaligus imanen. Karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu dekat dan terlibat dan beroperasi di dalam semesta. Biasanya di agama monoteistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan itu ya entitas personal, entitas dengan individu tersendiri, punya kehendak, punya tujuan, punya sifat-sifat. Makanya kita sematkanlah sifat maha penyayang, maha adil, maha melihat, dan sebagainya. Dan Tuhannya juga terlibat gitu, nurunin wahyu, ngasih mujizat, nurunin azab. Tentunya secara metaforis. Tidak dapat didefinisikan. Mungkin karena Tuhan adalah semesta itu sendiri, atau melampaui ruang dan waktu, melampaui semesta, atau Tuhan sendiri adalah keberadaan itu sendiri. Nah, jika Tuhan itu ada di mana? Nyari Tuhan itu kemana? Apa iya Tuhan ada di mana-mana? Ada kisah di Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 83 yang mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Awalnya dia bertanya pada bapaknya yang seorang pematung untuk berhala. Nabi bertanya, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Emang boleh, emang patut ya berhala-berhala ini jadi Tuhan? Ini aroka wa qaumaka, menurutku ya kamu dan kaummu ini fil dhalalin mubin gitu. Sesat, obviously sesat. Singkat cerita, malam tiba, dia lihat bintang dan bilang, "Hadza rabbi." Ini adalah Tuhanku. Tapi setelah malam hilang dan bintang tidak terlihat lagi, dia bilang, "La uhibbul afilin." Aku nggak suka yang hilang atau yang terbenam. Terus lihat bulan dan dia bilang, "Hadza rabbi." gitu. Ini Tuhanku. Tapi bulan juga terbenam. Dan ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim bilang, "Hadza rabbi." Ini dia Tuhanku. "Hadza akbar." Ini lebih besar. Tapi ya matahari terbenam juga. Lanjutannya beliau dapat petunjuk, tapi ceritanya udah nggak terlalu eksplisit ya, nggak tahu petunjuknya dalam bentuk apa, mungkin wahyu. Nah, lanjutan ayatnya monolog Nabi Ibrahim memikirkan tentang kepasrahan pada Tuhan, tentang dia nggak mau syirik gitu atau menyekutukan Tuhan gitu dan sebagainya. Nah, tentunya pertanyaan tentang di mana Tuhan ini bukan pertanyaan baru ya. Banyak filsuf, banyak teolog sudah mencoba untuk menjelaskan keberadaan hakikat Tuhan gitu. Tuhan tuh ada di mana sih? Perlu diperhatikan, pemahaman tentang konsep Tuhan ini sangat beragam, tergantung konteks budaya dan perkembangan intelektual manusia. Semakin intelektual manusianya, biasanya konsep Tuhannya semakin kompleks nih. Dan sekaligus juga semakin advance argumen-argumen yang disusun untuk menciptakan dan mempertahankan eksistensi Tuhan secara konsep. Ada konsep deisme pakai D ya, yang populer ketika Renaissance pada abad 17-18. Jadi mereka percaya Tuhan itu menciptakan dan rancang alam semesta sedemikian rupa dengan seperangkat hukum alam yang sempurna, sehingga jadilah semesta ini bisa berjalan sesuai hukum alam tanpa intervensi Tuhan lagi. Jadi kayak insinyur gitu, kayak engineer sekaligus desainer. Anggaplah bangun rumah, proyeknya udah selesai, penghuni rumah udah bisa tinggal di situ, air aman, listrik aman, semua aman, gak ada bocor dan sebagainya. Desainer sekaligus engineer itu nggak perlu balik lagi buat benerin kerjaannya karena kerjaannya udah sempurna gitu. Nah, alam semesta ini kompleks sekaligus teratur. Tuhan deisme ini menggambarkan Tuhan itu seperti cosmic engineer, pencipta semesta, insinyur semesta gitu. Jadi nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban karena itu nggak sesuai dong dengan desain hukum alam. Jadi Tuhannya deisme ini transenden ya, ada di luar semesta, keberadaannya cuma bisa dinalar, tapi tidak ada tuh apa ya, Tuhan bicara ngasih wahyu tuh nggak ada. Jadi habis nyiptain semesta ya pensiun. Ada juga ya Baruch Spinoza, filsuf Belanda yang mempopulerkan panteisme. Sebenarnya Spinoza nggak pakai istilah panteisme sih, tapi pemikiran dan karya-karyanya jadi landasan konsep panteisme. Apa itu panteisme?
Panteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah pen atau kancing. Kayak aku bercanda, udah nggak lucu pula, maaf. Panteisme itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan dan alam semesta itu adalah substansi yang sama. Tuhan dan semesta itu satu. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Sifat Tuhannya transenden sekaligus imanen gitu. Transenden dalam arti melampaui alam semesta, tidak terbatas ruang dan waktu dan materi, berada dalam jangkauan manusia dan sekaligus imanen. Karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu dekat dan terlibat dan beroperasi di dalam semesta. Menurut Spinoza, Tuhan itu nggak punya sifat manusiawi dan nggak berinteraksi dengan individu-individu gitu. Tuhan nggak punya kehendak, nggak punya tujuan, dan nggak punya emosi seperti yang digambarkan, yang biasanya sering digambarkan dalam kerangka teologi tradisional ya. Jadi Tuhan tuh nggak marah, nggak cemburu, tapi sekaligus juga nggak punya perasaan kasih sayang ya, karena Tuhan tidak punya rasa seperti manusia gitu, bahkan tidak punya perasaan dan emosi gitu ya menurut Spinoza. Tapi sebenarnya wajar ya kalau manusia-manusia mendeskripsikan Tuhan dengan karakter manusia gitu. Cara mikir manusia emang gitu. Kita punya kecenderungan pakai pendekatan antropomorfistik dalam mendeskripsikan Tuhan misalnya, atau mendeskripsikan hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Kita bisa mikir, wah kasihan ya kucing digendongnya kok digigit sama mamanya, harusnya digendong itu gini gitu. Ya mereka kan kucing ya, culture-nya culture kucing gitu. Atau kita punya mainan, kita punya boneka, kita sayang gitu, kayak dia punya nyawa gitu, kayak dia anak kita sendiri, kayak dia bisa ngerasain sakit gitu, bisa sakit hati. Nah ini cara pikir yang manusiawi, itu emang kita punya bias yang kayak gitu. Aku bukan bilang ini pemikiran yang benar atau salah ya, aku bilangnya ini cara pikir yang wajar dan umum. Nah biasanya di agama monoteistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan itu ya entitas personal, entitas dengan individu tersendiri, punya kehendak, punya tujuan, punya sifat-sifat. Makanya kita sematkanlah sifat maha penyayang, maha adil, maha melihat, dan sebagainya. Dan Tuhannya juga terlibat gitu, nurunin wahyu, ngasih mujizat, nurunin azab, setidaknya begitu dalam referensi utamanya ya dalam kitab sucinya. Tuhannya transenden tapi dekat, bisa mendengarkan dan mengabulkan doa. Tuhannya ada di surga atau di manalah yang dimensinya lain secara fisik, tapi kehadirannya tuh bisa dirasa gitu, bisa diimani. Nah kalau kamu nyari Tuhan di mana? Gimana kamu mengkonsepkan Tuhan? Atau itu nggak relevan buat kamu? Jika Tuhan tidak bisa ditemukan dengan pasti dan tidak juga bisa didefinisikan secara presisi, secara akurat, apakah perlu berusaha keras untuk tetap mencari sesuatu yang nggak bisa dicari? Terus kolom komentar ya. Aku pengen bikin lanjutan konten ini, bikin part 2-nya. Mungkin akan aku kasih judul Tuhan Maha Gabut, itu yang Tuhan Maha Gabut yang Maha Kuasa. Mungkin ya, bisa jadi aku berpikiran. Tapi kayaknya akan aku buka dengan akses terbatas untuk member. Buat teman-teman penonton yang belum tahu, aku punya konten-konten eksklusif untuk member yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Jadi ada bahasan spekulatif tentang siapa yang menghamili Ibu Maria, tentang kenapa istri Nabi banyak banget, apakah pernikahan ini syarat motif politik gitu. Nah yang terbaru juga ada episode dimana aku ngobrol sama Ezra tentang bikin agama baru. Sebenarnya itu bukan konten bikin agama baru ya, tapi lebih ke agama secara konsep tuh bisa-bisa aja kita bikin-bikin gitu. Cara joinnya tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe atau melalui tautan yang ada di kolom deskripsi ya. Oh ya, dan by the way juga aku tuh ada rencana mau bikin forum online, sebut saja Forbidden Forum. Mungkin pakai Zoom. Kalau sesuai rencana aku mau eksekusinya di tanggal 6 dan 20 Desember. Materinya tuh yang pertama tentang literasi agama gitu, tentang literasi agama lah pokoknya, ini besarnya. Dan satu lagi tentang perempuan dalam pembacaan agama. Belum aku tuntasin materinya, masih aku pikirin teknisnya juga, masih aku pikirin juga substansi diskusinya. Nah jadi mekanismenya tuh aku kepikiran pengen nambahin tier membership gitu, jadi yang bisa ngakses cuma member untuk, anggaplah nama tiernya tuh Forbidden Forum gitu, nama levelnya mungkin ya. Menurut kamu gimana? Ada masukan atau saran nggak? Terus ini tuh ide bagus nggak sih?
Makasih udah nonton sampai selesai ya. Sampai ketemu di konten part 2. Atau sampai ketemu di konten mana aja deh. Dadah.